Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Melati, Bapak Yohanes. Terima kasih telah hadir di sesi mediasi kita pada hari ini. Kita semua di sini kumpul untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu perceraian dan pembagian harta bersama ya. Saya berharap kita di sini bisa melakukan dengan cara yang baik dan saling menghormati. Sebelumnya, mari kita mulai dengan perkenalan. Saya adalah mediator dalam mediasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya Anastasia Ropeah Maheswari. Ibu Melati, silakan perkenalkan diri Anda dan jelaskan sedikit tentang situasi Anda. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi, saya Ibu Melati. Saya seorang ibu rumah tangga dan saat ini saya menggugat cerai Bapak Yohanes, yaitu suami saya, karena saya merasa tidak bisa lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, dan saya juga tidak tahan dengan perlakuan beliau. Saya berharap proses ini bisa membantu saya untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam pembagian harta bersama. Baik, terima kasih Ibu Melati atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya kepada Bapak Yohanes, silakan diperkenalkan dirinya dan dijelaskan secara singkat. Selamat pagi, saya Bapak Yohanes. Saya bekerja sebagai ASN di Kabupaten Mapi, dan saya ingin menyelesaikan masalah ini untuk bicara soal damai terhadap saya dengan istri saya, dan ada beberapa yang saya rasa ini bukan harta milik bersama. Baik, terima kasih atas perkenalan yang telah disampaikan oleh Bapak Yohanes. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi itu merupakan salah satu proses penyelesaian dari suatu permasalahan yang dimana masing-masing pihak dengan tujuan untuk mencari jalan atau titik tengah yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang lebih formal. Dan apabila mediasi gagal diupayakan, maka langkah selanjutnya atau upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kausa, yang dimana kausa sendiri itu adalah suatu mediasi dengan cara terpisah yang dilakukan apabila upaya mediasi yang pertama itu gagal dilakukan. Dan kausa ini nantinya akan dilakukan secara terpisah, seperti dengan salah satu pihak saja, dengan saya sebagai mediatornya. Dan hal ini juga berguna untuk mendalami peran dan harapan masing-masing secara pribadi supaya kita lebih leluasa dan lebih terbuka. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut? Saya mengerti dan saya rasa itu mungkin berguna jika ada hal-hal yang sulit untuk dibicarakan di depan satu sama lain. Ya, saya sepakat dengan apa yang diucapkan oleh istri saya. Baik. Kemudian kita mempunyai beberapa tahap dalam proses mediasi yang akan kita lakukan hari ini, yaitu beberapa diantaranya yaitu yang pertama menjelaskan proses dan tujuan, dan yang kedua itu masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan permasalahannya. Yang ketiga kita akan mendiskusikan secara bersama-sama terkait permasalahan atau konflik yang telah disampaikan, dan yang terakhir jika terdapat sebuah kesepakatan kita akan mendokumentasikannya. Baik, untuk menjaga ketertiban selama mediasi, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu untuk kita ikuti bersama-sama, yaitu yang pertama kita harus saling menghargai satu sama lain. Ketika berbicara juga setiap pihak harus menghargai satu sama lain, dan kita harus memberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa adanya gangguan. Terus kemudian kita akan menggunakan bahasa yang sopan dan saling menghormati satu sama lain, dan kita harus fokus terhadap penyelesaian masalah, bukannya saling menyalahkan. Dan yang terakhir yaitu kita harus menjaga kerahasiaan informasi yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Dari tata tertib di atas, apakah Ibu Melati dan Bapak Yohanes memiliki usulan atau tambahan terkait tata tertib yang telah saya sampaikan ini? Kami terbuka untuk menerima masukan agar proses mediasi ini berjalan efektif. Rasa tata tertib yang diusulkan sudah baik.
Namun saya ingin menambahkan agar kita bisa bicara tanpa mementingkan rasa emosi, agar kita dapat berpikir jernih ke depannya. Baik. Ya, saya setuju dengan usulan Ibu Melati. Saya rasa ini tidak boleh emosi ketika forum berlangsung, dan itu menurut saya bakal baik untuk kedua belah pihak. Baik, terima kasih atas masukan mengenai tata tertib yang telah disampaikan oleh Ibu Melati dan Bapak Yohanes. Selanjutnya mari kita beralih ke penjelasan dari Bapak Yohanes. Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan alasan Anda menolak pembagian harta secara rata? Ya, tentu saja ketika ada 2 unit ruko yang mana itu adalah milik harta warisan orang tua saya, bukan hasil payah ketika saya pernikahan dengan Ibu Melati. Jadi saya rasa ini bukan masuk dalam pembagian harta bersama seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Yohanes. Untuk Ibu Melati, bagaimana tanggapan Anda terhadap argumen Bapak Yohanes mengenai harta warisan ini? Saya mengerti bahwa memang ruko dan tanah tersebut merupakan warisan. Tetapi selama pernikahan kami, saya juga berkontribusi dalam mencari nafkah untuk keluarga dan membangun rumah tangga. Saya merasa sangat tidak adil jika semua harta yang kami miliki tidak dibagi rata. Selain itu, Bapak Yohanes tidak pernah memberikan nafkah selama 1 tahun terakhir, dan itu adalah salah satu alasan saya menggugat cerai. Baik, terima kasih Ibu Melati atas penjelasannya yang cukup jelas. Dan karena hal itu, mari kita diskusikan lebih lanjut untuk argumen yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak. Untuk Ibu Melati, bisakah Anda jelaskan lebih jauh mengenai kontribusi Anda dalam pernikahan sehingga Anda merasa berhak atas harta bersama? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tentu selama pernikahan saya berjualan di pasar untuk membantu keuangan keluarga saya. Saya juga mengurus rumah dan anak-anak. Saya merasa semua usaha saya telah berkontribusi dalam membangun kehidupan kami bersama. Di sisi lain, Bapak Yohanes seringkali lebih memilih untuk mabuk daripada memperhatikan keluarga. Hal ini membuat saya merasa tidak dihargai. Ya, saya mengakui atas kesalahan saya dan perilaku saya, tetapi saya juga mendapatkan tekanan saya selaku sebagai ASN, dan saya rasa Ibu Melati ini tidak mensupport saya karena di masa-masa yang sulit ini, dan saya benar-benar percaya bahwa untuk ruko dan sebidang tanah itu milik keluarga saya dan tidak patut untuk dibagi harta bersama seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Yohanes atas masukan tambahannya. Dan oleh karena itu, mari kita coba cari solusi yang lebih adil lagi untuk kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membagi harta bersama ini yang tidak termasuk ruko dan tanah, kita bagi secara 50/50. Tapi sementara Bapak Yohanes tetap mempertahankan ruko dan tanah tersebut. Mungkin kita bisa membahas kemungkinan lain untuk memastikan kebutuhan Ibu Melati dan anak-anak terpenuhi. Saya mengerti maksud Anda, Pak. Tetapi saya masih merasa bahwa saya berhak atas setengah dari semua harta, termasuk ruko dan tanah. Saya tidak ingin anak-anak saya kehilangan hak atas harta yang telah kami bangun selama setahun ini. Saya mengerti Ibu berhak, akan tetapi saya harus melindungi harta warisan keluarga. Dan untuk ruko dan tanah yang ketika itu dibagi, maka itu bisa mengurangi nilai bisa untuk masa depan saya dan anak-anak saya. Tapi Bapak nggak bisa begitu dong. Seharusnya Bapak sebagai kepala keluarga harus mengerti bahwa harta yang Bapak miliki itu harta anak-anak juga. Gimana ke depannya anak-anak? Baik. Mari kita coba cari jalan tengah. Apakah ada kemungkinan untuk menyusun kesepakatan yang dimana Bapak Yohanes akan memberikan kompensasi kepada Ibu Melati dan harta yang akan dibagi? Misalnya, Bapak Yohanes dapat memberikan bagian dari uang tabungan atau perhiasan untuk menutupi perbedaan itu. Itu bisa jadi solusi yang lebih baik jika Bapak Yohanes
bersedia memberikan sebagian dari uang tabungan atau perhiasan, saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkan ruko dan tanah menjadi hak miliknya. Ya, saya bersedia memberikan uang tabungan saya. Namun, saya perlu memastikan bahwa saya juga dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan mungkin kita bisa dibagi menjadi 50-50 untuk Ibu Melati dan untuk saya, serta perhiasan yang bisa kita bagi seperti itu, Ibu. Baik, sepertinya kita sudah mulai menemukan jalan tengah, dan karena itu mari kita segera tentukan angka yang lebih spesifik untuk pembagian harta hari ini. Dan saya akan membantu Bapak Yohanes dan Ibu Melati untuk menyusun draft kesepakatan yang mencakup pembagian yang telah kita diskusikan pada hari ini. Bagaimana dengan Ibu Melati dan Bapak Yohanes? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin dibahas kembali? Cukup. Sudah cukup ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melati dan Bapak Yohanes atas keterbukaan dan kerjasama dalam proses mediasi kita pada hari ini. Dan sesuai apa yang telah saya ucapkan, bahwa saya akan membantu menyiapkan draft kesepakatan dan kita akan bertemu kembali untuk menandatanganinya atau proses finalisasinya. Dan semoga kita dapat menyelesaikan proses ini dengan baik dan adil. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kepercayaan Ibu Melati dan Bapak Yohanes untuk hadir pada hari ini. Kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.